Padahal kemarinnya kosong, gak ada benih, gak ada modal, tak kasih modal, modal madel lagi. Gimana tuh saudara? Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan langsung jadi belut biar digoreng, masih enak dimakan. Banyak sekali berkedok pelayanan lah. Gayanya kalau ngomong di atas mimbar, saudara-saudara kita harus komitmen setia, ngobros sampean saya bilang. Allah penuh mujizat, ngobros. Mujizat tidak akan terjadi kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Selalu begitu loh saudara. Dikasih satu itu loh. Ngelihat yang 2 talenta, ngelihat yang 5, dipendem satunya. Marah. Masukkan itu orang jahat itu. Kenapa kok tidak kamu titipkan kepada yang 2? Supaya berkembang. Katakan amin. Tuhan Yesus melihat. Jangan main-main. Mari dengan cepat kita buka dalam Wahyu 3 ayat 4. Haleluya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ya, ini permintaan Musa untuk membela umat Israel. Musa minta supaya orang Israel diampuni, jika tidak hapuskanlah namaku. Hebat ya Musa ya. Hapuskanlah namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Bapa, ampuni keluargaku, ampuni anakku, ampuni umatmu. Dan jika tidak, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Wow. Tapi apa jawab Tuhan? 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Padahal Musa itu pribadi yang lembut. Tidak ada seorang pun selembut Musa. Musa punya hati yang luar biasa. Maka itu ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang kaya yang masuk neraka. Orang kaya ini sadar di neraka. Dia bilang, saya masih punya saudara, 5 saudara. Tolong kasih tahu. Supaya ada orang yang mati datang saksi. Karena aku sungguh menderita di neraka ini. Tapi Abraham berkata, gak perlu karena sudah ada kesaksian Musa. Jika mereka tidak mau percaya, mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan inginkan? Sebagaimana dalam Wahyu 3 tadi, di tengah gereja yang mungkin banyak hal yang perlu diperbaiki, atau bahkan seperti yang di Sardis ini, Tuhan mengatakan bahwa di ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, ayat 3-nya. Kalau memang keselamatan itu sudah artinya final, ya, tanpa kita harus berjuang, maka tidak perlu kata bertobat.
Waktu itu Tuhan Yesus menyatakan pewahyuannya melalui Yohanes di Pulau Patmos. Ada 7 gereja dinilai. Gereja di Sardis, tidak satu pun pekerjaanmu sempurna. Tuhan Yesus tahu. Karena dia kepala gereja, dia tubuhnya. Dia kepalanya, kita tubuhnya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ini loh saudara, maka kita perlu berjaga-jaga. Di mana saja saudara berada. Ketika saudara tidur, ketika saudara bangun, bekerja, beribadah, berdoa, ke pasar, ketemu teman, ngafe, nongkrong, Anda harus berjaga. Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bagaimana supaya kita bisa siap sedia? Maka itu kalau saudara tidak melatih roh saudara setiap hari seperti yang saya train ke saudara. Ibaratnya orang nge-gym itu, saudara tiap hari harus latihan terus. Maka saudara tidak akan menang terhadap godaan dunia. Kita merasakan bagaimana spirit dunia yang begitu kuat akan menarik saudara. Kalau saudara tidak punya kehidupan doa, kegiatan rohani yang betul-betul intens, maka saudara akan kalah. Anda sangat mudah tergeser. Dan itu saya sadari. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalammu jauh lebih besar daripada yang ada di dunia. Itu bukan menghadap setan saudara, bukan. Oh roh yang di dalam saya lebih besar, saya tengking setan, bukan. Setan tidak ada apa-apanya. Dunia ini loh yang narik saudara ini loh. Saya tidak tahu bagaimana orang Kristen yang betul-betul tidak punya kegiatan doa, tidak punya kegiatan rohani, tidak selalu berdoa seperti kita. Wow, saya bilang jelas mereka kotor saudara. Meskipun mereka berkata, ya saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kecemaran masuk saudara. Keduniawian masuk. 4. Nah baru Tuhan katakan, tetapi di Sardis itu, di gereja itu ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi saudara harus pakai pakaian putih dimanapun saudara berada. Pakaian berbicara apa saudara? Perbuatan. Perbuatan saudara harus putih. Maka itu hari ini saya pesan untuk domba-domba yang saya gembalakan NCC Indonesia. Betul-betul manage waktumu dengan baik. Pilih yang terbaik. Manage hidupmu, atur hidupmu dengan baik. Atur kumpulanmu dengan baik. Jangan sembarang berkumpul dengan orang siapapun, bahkan orang Kristen saya katakan. Karena Rasul Paulus berkata, jangan berkumpul dengan orang yang mengatakan Kristen tapi hidupnya duniawi, hidupnya zina, hidupnya dalam kejahatan, kemabukan, pesta pora. Tapi Kristen, jangan sekali-kali kumpul. Itu bukan berarti aku melarang engkau berkumpul dengan pelacur. Artinya berkenalan dengan dunia ini yang penuh dengan orang-orang keji, orang najis. Kata Rasul Paulus, ya kamu gak hidup di dunia nanti. Ketemu kita di luar begitu. Tapi jangan berkumpul dengan orang Kristen yang najis. Jangan saudara. Orang Kristen yang jahat, orang Kristen yang tipu sana tipu sini, tinggalkan. Jangan bergaul dengan mereka. Saudara hanya baik, bukan jahat, bukan membenci. Hari ini saudara harus jalan, sebab kalau tidak tercemar. Lindungi anakmu. Pantau pergaulannya dia betul. Sekolah di mana? Temannya siapa? Setelah sekolah pulang. Jangan boleh saudara. Kalau tidak, Tuhan Yesus waktu-waktu datang. Kita tidak bisa sekarang gini, anak-anak udah gede, tidak bisa. Sekarang tua muda besar kecil diserang oleh setan. Jangan sampai tercemar. Siapa yang melindungi mereka? Makanya kemarin di Surabaya saya bangun itu namanya Harvest Lost Generation. Saya bilang,
Kita punya visi 125 tahun. Orang sebelah saya itu pelayan di salah satu gereja. Bingung bapak ini. Posisinya dulu wakil gembala sebetulnya. 125 dia tertawa. Bapak mau hidup umur 100 tahun? Tertawa saudara. Enggak jawab iya, enggak jawab tidak. Karena dia enggak ngerti. Kenapa kita mau panjang umur? Karena untuk kawal anak cucu kita. Siapa yang jaga mereka? Dan saudara, Kaleb itu luar biasa. Umur 85 tahun tapi kekuatannya seperti 40 tahun. Waduh saudara. Itu yang akan kita bangkitkan. Roh yang terus menyala. Nah kembali Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berkata, kalau orang itu berdosa, namanya akan kuhapuskan. Dihapuskan saudara. Jadi minta tolong, meskipun saya sebagai orang tua juga saya berdiri untuk anak cucu saya. Tetapi Tuhan juga melihat. Karena saya pasang badan buat keluarga saya. Lebih baik saya mati Tuhan. Lebih baik saya yang binasa. Tidak. Meskipun saya berbicara Tuhan remukkan saya. Ini domba-dombamu. Jangan bunuh mereka. Tidak. Kepada siapa orang itu berdosa kepadaku, orang itu sendiri yang akan aku hapuskan dari kitab kehidupan. Jadi kita nggak bisa nunut-nunut saudara. Walaupun saya berdiri buat saudara. Saya bela saudara. Tapi kalau saudara sudah menentang Allah, ya, dosa mendatangkan maut, saya angkat tangan. Nggak bisa. Katakan amin. Mereka akan berjalan dengan aku. Siapa yang berjalan dengan Tuhan Yesus? Pakaian putih. Nggak ada ceritanya pakaian abu-abu bisa jalan sama Tuhan. Apakah hari ini iblis tidak tahu kalau saudara pakai pakaian putih? Tahu. Bikin abu-abu. Bikin setengah-setengah. Dan Tuhan Yesus akan datang segera. Saudara bilang, oke lah, masuk kita putih terus lah. Dikit-dikit lah. Ya paling gak refreshing lah. Teman lama lah. Mulai saudara minum-minum. Tuhan Yesus datang. Selesai. Terus gimana? Udahlah Pak, kita ini kan hyper grace. Gak apa-apa. Dikit aja. Udahlah ikut saya, ayo judi, ke Genting, ke Makau. Ayo, udahlah. Yang penting tanda salib kalau mau masuk beres. Tuhan Yesus datang, mau apa? Banyak kita tertipu saudara. Sedangkan seorang hamba Allah aja, gembala yang begitu tiap hari dia dekat Tuhan. Itu bisa terkontaminasi kalau dia tidak menjaga pakaiannya tetap putih. Godaan itu kuat saudara. Saya begitu merasakan. Jadi saya pesan jangan sombong saudara. Ya. Kalau saudara lengah, engkau binasa. Tidak ada kata excuse atau Tuhan memaklumi saudara. Tidak bisa. Benar-benar saudara. Makanya bagaimana Tuhan orang-orang Kristen yang gak sungguh-sungguh, yang gak dapat punya gembala yang strength, yang kenceng, yang keras. Aduh saudara mati, saudara mati. Kelihatannya di YouTube mereka menyembah angkat tangan saudara. Tapi pulang mereka mati binasa. Karena setelah itu mereka ngafe, minum, ngerokok. Dan tidak ada satupun yang berani negur. Hari ini gereja berlomba-lomba banyak, jumlah banyak. Kasih fasilitas yang terbaik. WL-nya yang baik, ngomongnya pendeta yang halus. Semua datang, penuh saudara. Mall-mall penuh. Tapi mereka tidak pernah negor jika ada jemaat yang ngerokok. Jika ada jemaat yang Cina, pakaian pelacur. Tidak ada yang berani ngomong. Apa iblis tidak tahu model gereja seperti itu? Wong Tuhan Yesus ngelihat di Sardis. Kamu itu loh pelayanan tidak sempurna. Oh, Tuhan Yesus tahu kamu itu setengah-setengah. Kalau orang Jawa ngerja ecek-ecek. Ingah-ingih. Melakukan sesuatu selesai ditinggal.
Gak jadi-jadi. Gak serius. Apa Tuhan Yesus sudah tahu? Tahu. Sampai Tuhan ngomong bertobatlah kok. Tidak kudapati pekerjaanmu sempurna. Bangun. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Aduh, gimana ya gereja mau mati nih. Gembalanya ingai-ingi, saya ya santai-santai, ya apa ya, nggak niat gitu loh. Orang itu nggak bisa ngelihat jelas. Pak Fibi ngerjain apa sih? Gembala apa dodol sate Pak? Tukang sate apa gembala? Pedagang apa gembala? Nggak jelas. Loh, orang lain kalau lihat saudara nggak jelas, apalagi Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Nah kamu itu lo nggak jelas. Ngerjai apa toh? Hah? Orang yang menjaga pakaiannya tetap putih itu orang-orang yang melakukan pelayanannya dengan sempurna. Meskipun saudara menerima perkara kelihatan kecil, tapi sungguh-sungguh. Karena pelayanan, pekerjaan di dalam gereja ini bukanlah pekerjaan sampingan. Kalau Anda berdoa, live streaming sungguh-sungguh. Makanya saya tegur itu yang dari Bali itu. Masa masuk telat, sering telat, kadang yang di luar kota juga ada, sering bolos diganti, tak tarik aja sudah nggak usah lah. Saya enggak suka saudara. Saya aja masuk aja, jatah saya kan jam 5 sebetulnya yo. 4:30 mulai. Sekarang bukan 4:30 lagi. 4:15. Habis ini jam 3 tak mulai saudara engkau. Wih Pak Fibi luar biasa ya. Haus saya saudara, rindu. Bisa ngerti. Tuhan Yesus tuh ngelihat, ini serius. Lawang mulai kok jam 5 streaming, lebih 15, kebacut itu. Ada amin. Itu yang di luar kota itu, imam-imam kalau Anda sering telat ya. Lebih baik jualan sayur aja di pasar. Nggak usah live streaming. Katakan amin. Kalau mau streaming setengah jam sebelumnya itu siap kok. Mukamu di laptop itu siap kok sudah. Katakan amin. Nggak nutut Pak. Gak usah streaming gitu loh. Amin. Gua nutut ya sudah, kasih tahu saya. Tak carikan orang yang komitmen, yang mau pelayanan sempurna supaya berkenan, pakaiannya tetap putih. Layak untuk itu. Tolong buka dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Saya siapa yang berjalan dengan Tuhan Yesus? Tadi dikatakan yang memakai pakaian putih. Siapa orang pakai pakaian putih? Orang yang serius. Sungguh-sungguh. Sempurna. Pelayanan begitu, kerja ya begitu, kawin ya begitu, nikah ya begitu. Niat nikah, enggak ya sudah, enggak usah. Selesai. Niat nikah kok bingung. Enggak ada persiapan. Orang nikah itu persiapannya bisa 2 tahun saudara. Niat itu. Ini mau nikah, sepatu aja gak punya kamu. Masih harinya apa? Ya nanti menunggulah. Kamu niat kawin apa enggak? Orang kayak gitu itu bencekno saudara. Ngomong kanan kiri, jangan bencekno. Dimuntahkan saudara, tak muntahkan. Gak usah Tuhan Yesus, saya tak lepeh sampean. Tapi kalau orang serius itu ya saudara, aduh seneng ngelihat orang meskipun dia pelayanannya itu sederhana gitu ya.
Semua pelayanan di tempat ini itu sungguh-sungguh diperhatikan Tuhan Yesus. Sederhana, seperti Yusuf, nyenengke gitu loh. Ya. Nyenangkan tuannya, ngelihat itu, wow. Padahal yang dilakukan mungkin Yusuf itu seorang pembantu yang bersih-bersih, tapi Potifar lihat, Tuhan menyertai. Berjalan dengan Tuhan. Makanya orang yang serius, orang yang antusias, orang yang sungguh-sungguh perfect, ada Tuhan di dalam dirinya. Orang dunia saudara yang kerjanya bagus, sungguh-sungguh perfect, bukan orang Kristen. Ada Tuhan di dalam dirinya, diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan. Itu aja. Memang keselamatan mereka belum ngerti, tapi mereka sudah menyatakan Tuhan hadir. Loh, kalau orang itu ngelihat saudara, seperti misalkan pemilik tempat ini, dia ngelihat, Pak Febi gimana? Ya puji Tuhan Ci, beres. Saya ngelihat kok sepi-sepi ya rasanya ya, kok nggak pernah dengar apa-apa ya. Ya pakai kok Pak, pakai Ci. Gimana? Minggu-minggu ada ibadah, ada, kemarin libur. Oh iya. Terus gimana? Pantinya gimana? Gimana lancar Pak? Ya puji Tuhan. Ada orangnya? Nggak ada. Ini masih nunggu. Terus apa yang dikerjakan Pak Bibi? Ya saya pergi sama anak istri yang ngurusi pekerjaan. Oke, bulan depan silakan keluar dari tempat itu ya. Sebab tempat itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan dunia. Monggo silakan angkat kaki. Tapi kalau mereka ngelihat, nanti tanggal 12 mereka datang. Waduh, mereka tahu keadaan tempat ini dari mulanya sampai hari ini. Kalau mereka melihat, ini orang serius. Maka keluarga mereka berkata, Pak Febi, Tuhan menyertai Bapak. Terus pakai tempat ini untuk kemuliaannya. Kami mendukung terus. Sampai kakaknya itu datang, laki satu tuh. Salaman sama saya, Pak Febi, saya dukung. Karena serius, padahal waktu itu tak ajak duduk di bawah. Tanpa musik bahasa roh, bukan dari kelompok denominasi bahasa roh. Dia seorang motivator. Saya pikir, waduh ini kan, saya ketemu di kantor. Dia justru support, saya tahu Pak, orang yang beda seperti Pak Jokowi pasti ditentang. Saya setuju dengan apa yang Bapak lakukan. Bahkan mereka punya rencana sebetulnya membeli di sebelah, tapi nggak dijual. Mereka punya planning, ini pekerjaan Tuhan. Bahkan keluarga besar yang di Amerika juga mereka bersyukur. Mereka tahu ada Tuhan. Ada Tuhan itu dari mana? Pakaian kita. Bukan dari cuman ngobros. Do you know ngobros? Ngobras enak, ngobras cek ya. Ngobros itu omong doang, ngomong doang nggak ada hasilnya. Dilihat ini tempat ndak karu-karuan, ini ndak bersih gini. Di Jakarta saudara, saya sudah wanti-wanti, kita ini dipercaya. Saudara, banyak orang gagal memegang satu kepercayaan. Itu banyak kegagalan. Selalu ada aja saudara. Saya ini sampai tertawa. Kita memberikan benih. Pak, saya kasih benih. Jaga benih ini ya Pak. Kami taburkan supaya usaha Bapak muter. Siap Pak Febi, siap. Udah dikasih benih. Harusnya kan berkembang. Jangan Pak ambil modal itu saya bilang. Tetap putar modal, terus modal. Jangan diambil. Siap Pak Febi. 1 bulan bertahan, 2 bulan, 3 bulan. Mulai diambil. Kenapa? Kebutuhan Pak. Ini orang gitu loh saudara. Benceno gitu loh. Hamba Tuhan loh ini. Bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak begitu. Selalu begitu. Terus enggak apa-apa Pak, nanti saya ganti. Aduh ya Tuhan, ini bukan masalah ganti. Makanya Tuhan Yesus itu kan ngomong, ada orang dikasih 1, 2, 5 talenta itu. Bapak itu ingin lihat hasilnya, kepercayaan. Demikian juga gereja, saudara bait Allah, saudara dipercaya
iman. Roh Kudus ada dalam saudara. Banyak kita itu menyepelekan kepercayaan masalahnya. Marah gitu loh saudara saya. Tapi apa boleh paut? Pak Buat ya sudah enggak ada ya. Udah almarhum ya. Buat, paut. Apa boleh buat saudara? Ujung-ujungnya ya Pak Febi minta maaf. Aduh saudara. Padahal kemarinnya kosong, gak ada benih, gak ada modal, tak kasih modal, modal madel lagi. Gimana tuh saudara? Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan langsung jadi belut biar digoreng, masih enak dimakan. Banyak sekali berkedok pelayanan lah. Gayanya kalau ngomong di atas mimbar, saudara-saudara kita harus komitmen setia, ngobros sampean saya bilang. Allah penuh mujizat, ngobros. Mujizat tidak akan terjadi kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Selalu begitu loh saudara. Dikasih satu itu loh. Ngelihat yang 2 talenta, ngelihat yang 5, dipendem satunya. Marah. Masukkan itu orang jahat itu. Kenapa kok tidak kamu titipkan kepada yang 2? Supaya berkembang. Katakan amin. Tuhan Yesus melihat. Jangan main-main. Siapa yang mau berjalan dengan aku? Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. 13. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, katanya, perhatikan nih rahasianya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar. Sebab perhatikan, aku tahu dari mana aku datang. Kalau saudara tidak tahu dari mana saudara datang, apa yang kau kerjakan tidak pernah sempurna. Eceh-eceh, mentah saudara. Tuhan Yesus tahu dari mana dia datang. Dan kemana aku pergi. Sama gereja ini. Saya tahu dari mana kita datang. Dan kemana saya harus melangkah. Jelas. Orang lain itu ngelihat. Pemilik rumah ini ngelihat. Semua orang menyaksikan ngelihat. Bukan masalah jumlah, bukan masalah besarnya. Kita dipercaya cuma 1 talenta. Bukan cuma, sorry. 1 itu sama dengan 5, sama dengan 2. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah Bapa. Minta maaf Tuhan. 1 itu jangan diremehkan. Bukan cuma. 1 itu bagus saudara. Kita diberi 1 secara orang dunia. Oh Pak Febi 1. Sedangkan pendeta yang lain diberi 5. Oke, itu kapasitas gak apa-apa. Percuma kok. Kalau 5 gak bertanggung jawab, dibuang. Lebih baik 1 kita sungguh-sungguh sempurna. Domba dipelihara dengan baik, ajaran benar, sungguh-sungguh. Maka saudara akan mendapatkan mahkota kebenaran. Daripada percuma. Saudara dengar. Gereja jumlah 10.000 dia punya kapasitas 5. Tapi Tuhan melihat. Tidak ada yang sempurna yang kamu kerjakan. Aku tahu dari mana aku datang. Akulah terang dunia. Dan kemana aku pergi. Barang siapa berjalan di dalam terang. Dia tidak berjalan dalam kegelapan. Barang siapa percaya kepadaku. Terangnya ada di dalam dia. Saudara, orang yang terang, melek matanya. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Tanggung jawab, kepercayaan. Udah tahu modal, saudara. Udah modal ini kan harus diputar. Toh. Masa diberi modal? Hilang modalnya. Kan kebacut, saudara. Karena tidak tahan dengan hawa nafsu sendiri. Dengan alasan A sampai Z. Yang saya lihat itu bukan masalah gak bisa makan jadi pakai. Bukan, kamu sudah berapa kali gagal. Ini orang saudara, gak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Dan tidak ada Tuhan di dalam dia. Jangan berkedok pelayanan, saudara pikir saudara punya Tuhan. No. Bukan ukuran berkat, itu Tuhan hadir dalam hidupmu. Tapi orang akan lihat saudara. Ini loh orang sungguh-sungguh. Ini loh Agustinus. Ada Tuhan dia. Karena dia kalau ngamera serius.
Tuhan tahu kok. Serius hari ini. Katakan amin. Oke, saya undang bagi berdiri. Ayo kita ucapkan syukur ya. Oh, buka dua tanganmu. Kuria pasyakara papa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau menegur kami supaya kami tetap menjaga pakaian kami tetap putih. Pakaian putih bukan sekedar hanya pelayanan, tetapi perbuatan kami tetap baik, kudus, bisa dipercaya, bisa diberi tanggung jawab. Dan orang lain yang melihat Tuhan ada dalam dirimu. Karena engkau orang yang layak dipercaya. Engkau orang yang layak dipuji. Karena apa yang telah kau kerjakan. Ya Bapa, periksa ujilah gereja ini. Apakah Tuhan Yesus berkenan? Supaya kami kedapatan sempurna. Semua yang kami kerjakan ini sempurna. Kami tidak main-main. Mungkin dalam ukuran pandangan manusia kecil, tapi tidak dalam pandangan Tuhan Yesus. Ajar kami setia Tuhan dalam perkara kecil. Dan Tuhan Yesus berfirman, aku akan memberikan engkau di kehidupan kedua tanggung jawab yang lebih besar. Oh, terima kasih ya Bapak. Jangan ada satupun domba-dombamu ini berdosa di hadapanmu. Hanya karena pakaian mereka cemar, pekerjaan mereka tidak sempurna. Ampuni ya Bapa, ampuni hambamu juga Tuhan. Bawa kami lebih lagi terus Tuhan. Supaya yang kami kerjakan ini bisa menjadi sempurna di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh kami tidak memandang remeh pelayanan yang Kau berikan. Sehingga orang akan melihat, pemilik tempat ini akan melihat, lingkungan akan melihat. Bahkan semua orang akan melihat bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Allah hadir di tempat ini. Sebab tempat ini dipakai untuk kemuliaan Allah. Tempat ini dipakai untuk melayani Allah. Izinkanlah ya Bapa, keluarga kami dilihat. Keluarga kami milik Allah. Allah ada, Bapa ada, Tuhan Yesus ada. Orang lain akan melihat keluarga kami. Bahkan pekerjaan kami. Sebab kami orang yang sungguh-sungguh. Kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Kami tidak meremehkan tanggung jawab. Pernikahan kami, anak kami, keluarga kami, pekerjaan yang percayakan kepada kami, bisnis kami, bahkan gereja yang Kau percayakan, pelayanan. Kami tidak mau setengah-setengah. Kami mau lakukan sempurna, sungguh-sungguh. Berkenan di hadapan-Mu, sebab kami tahu dari mana kami datang dan kemana kami pergi. Sebab terang Allah ada pada kami. Kami tahu berjalan kemana, sebab kami mengenal Engkau ya Bapa. Dan Tuhan Yesus memperhatikan setiap langkah hidup kami, sekecil apapun. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Mari kita merendahkan diri. Hamba menyerahkan Platinum nanti sore, anak-anak mudamu, ajar mereka serius. Tanggung jawab, berdiri bagi generasi muda. Mereka tidak main-main. Serius, pembina juga. Serius, ibadah raya minggu, pagi sore perjamuan kudus. Bapak, biarlah kami kedapatan sempurna. Pekerjaan yang Kau percayakan pada kami tempat ini. Tidak ada satupun yang membuat Engkau
sedih yang membuat engkau, menyesal yang membuat engkau memuntahkannya ya Bapa. Tapi biarlah justru kami menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan dari Tuhan Yesus dan daripadamu ya Bapa. Saat ini hamba menyerahkan umatmu semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus Tuhan yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan saat itu terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersama saya katakan amin.